Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Kali ini di tangan saya ada dua iPhone, dimana generasi 12 Pro Max dan ini yang 13 Pro. Kita mau ulas dari segi desain, performa hingga tes kamera seperti biasa. Perbedaannya apa sih di generasi yang sebelumnya dan generasi yang baru? Kenapa nggak? Mungkin kalian nggak mikir kenapa nggak di yang 13 Pro Max kalian. Nah, ini yang akan menjadi ulasan nanti terkait segi desain bodinya. Seperti apa ulasannya? Kita akan head to head kan generasi 12 Pro Max ya, atau sebenarnya 12 Pro juga mungkin sama ya. Kita akan ulas secara detail kedua handphone ini. Yuk lanjut pembahasan ulasannya guys. Oke, yang pertama kita akan membahas dari desain kedua handphone ini. Kalau kita kasat mata sekilas, ini handphone generasi yang 12 maupun yang 13 itu identik. Cuman kalau kita perhatikan secara sesama, dia bulatan di kameranya itu lebih besar yang di 13 Pro karena sensornya lebih gede. Tes kameranya kita akan lihat nanti. Ini kebetulan yang 13 Pro kita ambil yang warna gold dan kalian bisa lihat desainnya yang cukup keren banget untuk yang gold. Tapi kalau kita ngomongin pola patternnya itu sama. Di bagian sini untuk tombol powernya, garis antena, bagian atas juga garis antena, nggak ada tombol-tombol apa-apa lagi. Di bagian samping sebelahnya juga lock, volume sama. Dan di bagian bawah USB, Lightning, kemudian juga dan speakernya. Yang pasti speaker di iPhone ini bakalan jos gandos. Kita akan dengerin kualitas speakernya, audionya gimana. Yang pasti dari segi desain, kenapa kita pilih yang 13 Pro nggak Max lagi? Nih, salah satunya feel untuk genggaman itu lebih enak, lebih comfortable yang di Pro. Sekarang kalau kita ngelihat handphone itu berlomba-lomba, semakin sekarang ini gede-gedean. Kita nginget dulu di iPhone tuh handphone kecil-kecil, Android mengeluarkan yang gede-gede. iPhone nggak mau kalah, ngeluarin yang Pro dan Pro Max kayak gini, akhirnya gede banget. Ya enak sih, feelnya gede. Cuman bedanya memang dari segi layar dan juga baterainya, kapasitas. Cuman aku mikir karena prosesor sama, kualitas kamera sama, why not kita mencoba yang lebih kecil dan lebih praktis seperti ini. Lebih enak gitu feelnya digenggam menurut saya. So kalian yang udah membeli iPhone 13 silahkan komentar di bawah bagaimana feel kalian, kalau apalagi yang dari 12 Pro Max menuju ke 13 Pro Max itu feelnya gimana. Tentunya mungkin feelnya sama digenggam, tapi kalau kalian udah pernah nyobain yang 13 Pro dengan dimensi yang lebih kecil, ini enak banget feelnya menurut saya. Bahkan untuk di saku juga bakalan lebih enak guys. Oke, kita akan lanjut bahasan dari segi layar, kemudian prosesor hingga tes kameranya guys. Sekarang kita mau lihat kualitas layarnya ya. Ini kita sama-sama putar kualitas video 4K di sini. Brightness udah sama-sama kita mentokin maksimal. Di iPhone 13 Pro ini mampu menghasilkan brightness yang lebih keren ya, lebih jreng. Nah, waktu gelap nih, ini hampir sama. Detailnya pun bagus juga. Wow, keren banget. Dan ini silahkan dinilai sendiri untuk kualitas videonya untuk 4K dari kedua layar ini. Kalau saya memang peningkatan di iPhone 13 ini lebih jernih di layar. Beda cepatnya ya, 120 Hz, yang ini masih 60 Hz. 120 Hz PS 60 Hz, smooth, boom boom. Ini loh bedanya, pergerakan dari layar ini. Oke, sekarang kita mau dengerin kualitas audionya. Adakah peningkatan di iPhone 13 dibandingkan 12? Yang ini 12 Pro Max kita cobain untuk kualitas audionya ya guys. Mikrofon saya deketin di sini karena speaker dualnya di bagian bawah. Look around for the next crowd, yeah. Going our own way.
Dropped out without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know. Oke, suaranya emang bulet ya. Suaranya dari iPhone ini memang bulet banget, enak. Cuman kita sekarang waktunya dengerin di iPhone 13 Pro ini suaranya kayak gimana. We'll be driving down the state, yeah. Look around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Dropped out without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise. Or with you, I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all you. Oke, gimana guys menurut kalian untuk kualitas suaranya? Kalau saya dengerin langsung sih sama-sama enak. Di iPhone 12 Pro Max ini lebih bulat, tapi kalau lebih nendang suaranya lebih loudness dan tetap enak. Ini di iPhone 13 Pro udah mantep banget peningkatannya. So, kalau kalian udah mendengerin silahkan sampaikan komentar kalian antara 12 Pro Max dan di iPhone 13 Pro guys. Kita akan lanjut tes performa. Sebelum tes performa seperti biasa kita akan tes dari hasil Antutu benchmarknya di kedua handphone ini bagaimana ya. iPhone 13 Pro vs 12 Pro Max. Hasilnya cukup mengejutkan guys. Di sini iPhone 12 Pro Max itu masih mencatatkan angka, aku speechless banget, 600 hampir 700 di sini angkanya. Sedangkan yang di 13 kan dengan chipset performa yang baru, apakah memang belum update di Antutunya atau gimana sehingga hasilnya malah seperti ini, kok ngedrop. Tapi kita coba deh hasil testing performa rendering videonya bagaimana ya. Lanjut untuk tes performa dari rendering video. Power Director belum kita bisa pakai di sini, dan kita pakai di iPhone ini pakai Film R, dan memang di sini bisa untuk rendering 4K-nya. Ya, kita cobain yang 60 fps 4K, kemudian ini juga kita cobain 60 fps 4K. Kita akan cobain 1 2 3. Boom, selesai di iPhone 13. Memang lebih cepat ya di iPhone 13. Cuma heran ya di Antutu itu kenapa skornya bisa kalah? Itu masih menjadi pertanyaan saya. Boom, isinya kurang lebih segitu guys. Inilah hasil performa rendering video 4K 60 fps di iPhone ini guys. Oke, kita lanjut dari testing pengujian kamera untuk head to headnya. Bedanya cuman di sensor ya. Besarnya sensornya di 13 Pro ini semakin besar, sedangkan di 12 Pro atau 12 Pro Max itu masih lebih kecil. Tapi juga bukan lensa serta lensanya itu berbeda di kedua handphone ini. Yuk, langsung kita cobain. Dan pertama kita lihat hasil foto selfie-nya. Ini yang sebelah kiri ada yang 12 Pro Max dan sebelah kanan ini adalah 13 Pro, dimana untuk OS-nya kita udah update yang 15.1 bla bla bla. Dan ini hasilnya, jadi sama-sama bokehnya kalau kamera depan itu bagus, dan ini kamera belakang ya kalian bisa lihat perbedaannya sedikit ya, mulai ada lebih terang sharpness-nya. Cuman ini yang di 12 Pro waktu bokeh itu bagus. Di tanaman ini kita bisa lihat saturasi dan kontrasnya juga lebih bagus. Kemudian di bunga ini juga memiliki kontras dan sedikit berbeda. Dan yang lebih menariknya di 13 Pro ini bisa makro itu secara otomatis. Dan ini hasil bokehnya lagi. Menurut kalian gimana guys? Ini amazing banget hasilnya. Ini wide angle-nya bedanya nih kedua handphone ini. Untuk yang 13 Pro itu menjadi 3 kali zoom. Kalau yang 12 Pro atau 12 Pro Max itu 2,5 kali zoom. Nah, ini bisa kalian lihat perbedaannya ya. Jarak dekatnya itulah. Kemudian ini saya coba lagi untuk wide angle-nya. Kalian bisa lihat awannya
bagian baju saya, lengan saya itu kontras dan tone-nya itu sedikit berbeda di 13 Pro. Dan hasilnya memang sedikit peningkatan menurut saya. Kalau secara head to head nggak terlalu mencolok banget. Kalian bisa lihat di bagian daun-daun pohon tuh deh, ini wide angle juga. Detailnya ya, langitnya, warna di jalannya itu ada perbedaan tone, tapi di 13 itu lebih detail. Berikut perekaman video selfie guys. Kedua handphone ini kita setting di Full HD 60 fps sambil jalan. Dan ini sambil membelakangi awan-awan, sekilas kelihatan nampak, tapi habis itu kayak lenyap banget. Ini kita cobain mengarah ke air mancur supaya kita bisa mendengarkan penangkapan suaranya gimana. Guys, ini lokasinya di Universitas Brawijaya Kota Malang dan ini hasilnya guys. Nah, so silakan sampaikan komentar kalian untuk video selfie-nya guys. Testing video ini Full HD 60 fps guys. Untuk penangkapan suara di air mancur ini gimana? Sambil jalan, oke. Dan ini hasil perekaman dari Full HD dan lokasi ada di Universitas Brawijaya Kota Malang guys. Aktivitas sudah kelihatan nampak mulai normal di sini guys. So penangkapan suara dari kedua handphone ini menurut kalian gimana? Apakah ada peningkatan dari iPhone ya? Ini hasilnya kurang lebih kayak gini guys. 60 fps Full HD. Sekarang perekaman untuk testing zooming ya. Kita pindah ke wide angle dulu. Nah, kita sekarang sambil jalan. Nah, sambil jalan ini kita akan pindah ke zooming maksimal. Yuk, jalan sambil zooming. Kita geser. Di Pro Max, 12 Pro Max itu maksimal di 7. Sedangkan di 13 Pro itu bisa sampai 9 kali. So, ini hasil dari perekaman zooming. Kita balikan ke normal. Turun jadi 1. Boom. Hai guys, ini sekarang perekaman 4K 60 fps. Kita sambil jalan mundur cepet ya. Untuk ngetes juga sambil jalan gimana. Dan penangkapan suaranya kalau dari jarak ini kurang lebih 1 meteran dengan kameramen, dan kita jangan cepat mundur lagi. Nah, silahkan sampaikan komentar kalian terkait kualitas 4K, dan itu akan terkompres ya nanti di video menjadi Full HD. Dan lokasi di Universitas Brawijaya Kota Malang. Ini dia lokasinya guys. Bagi yang ingin kuliah di Kota Malang, ingin tahu lokasi Universitas Brawijaya, ini lokasinya guys. Keren banget taman-tamannya. Dialah hasil 4K 60 fps. Untuk generasi terbaru di iPhone 13 nih ada di bagian video sinematiknya. Kita mau cobain video sinematiknya bagaimana sih hasilnya. Oh, pada saat perekaman, karena dia bisa otomatis bokehnya tuh kayaknya bagus banget gitu loh. Dan bisa dibikin si selfie. Nah, ini guys. Nah, kalian bisa lihat nih bokehnya lumayan bagus loh. Oke, kita cobain deh hasilnya. Dan ini hasil video sinematik di iPhone ya. Dan menariknya tuh, ini kita bisa lihat wajahnya tertracking ya. Ada tracking mode-nya. Nah, ini mumpung ada mbak-mbaknya, ada kotak-kotak di sini, kita pencet terus. Nah, itu bisa langsung tertracking, bisa smooth perpindahan antara fokus ke bagian saya sama yang di belakang tadi. Cukup menarik sih. Ini kamera depan bisa selfie seperti ini ya. Jadi sinematiknya tuh bikin belakangnya tuh bokeh, fokus ke objek depan. Kita cobain kamera belakangnya. Ini perekaman sinematik, kita coba ya. Fokuskan misalkan ke sini, apakah dia fokus? Saya geser, fokus ke saya. Jadi perpindahan titik fokusnya itu kita bisa atur. Mau bukaan depth of field-nya itu mau berapa? 2. Ini yang paling kecil tuh 2.0. Dan itu bisa kita atur. Cuman pada saat perekaman ini kita nggak bisa atur lagi. Jadi perekamannya kita atur di awal. Mau bukaan lensanya yang berapa? Paling kecil 2.0 atau mau lebih dari itu. Kita coba lagi. Fokus ke sini. Boom. Dan itu pun kameramen nggak ikut menyentuh titik fokusnya. Kalau Android yang punya Mi 11 Ultra itu harus kadang kita bantu tus. Nah, sekaligus kalian mau penasaran nggak di compare dengan Mi 11 Ultra? Kalau ada yang komen banyak minta di compare, baru saya bikin buatin videonya. Oke, ini hasilnya untuk sinematiknya. Dan ini untuk video sinematik di 13 Pro. Kalian bisa lihat deh, bedanya itu ada efek ngeblur di bagian depan ya.
di air-air, terutama bandingkan yang sebelah kiri yang 12 Pro Max itu clear pasti. Kalau mode sinematik itu akan fokus ke objek yang terdekat, dimana belakangnya itu akan ada efek ngeblur. Yang ini menarik dan keren banget guys. So kita akan cobain foto malam dan video malamnya. Ini foto malam sedikit kurang menahan, agak lama dikit karena dia sehingga hasilnya kurang fokus, tapi penangkapan cahaya di 13 Pro menurut saya lebih baik. Dan ini kemudian lanjut di foto malamnya yang kamera belakang, itu efek flare itu bisa terlihat di kamera 12 Pro atau 12 Pro Max. Dan ini kurang lebih hampir sama, cuman detailnya berbeda ya. Menurut kalian gimana nih untuk wide angle, normal shoot hingga zoom? Nah, ini perbedaannya. Selalu ada flare. Kalian suka mana yang ada flare-nya, efek-efek flare, atau yang tanpa flare di 13 Pro? Silahkan sampaikan komentar kalian. Yuk lanjut di videonya guys. Dan ini berikut hasil testing untuk kamera selfie 60 fps. Silahkan ditebak mana yang iPhone 13 dan iPhone 12 Pro Max. Ini saat saya membelakangin cahaya kayak gini guys. Sambil jalan ya. Ini sambil jalan. Nah, bagaimana menurut kalian nih? Silahkan sampaikan komentar kalian terkait suara juga ya, dan penangkapan cahayanya pada saat benar-benar kondisi malam kayak gini. Perekaman video kamera belakang Full HD guys. Dan ini hasilnya kayak gini sambil jalan. So menurut kalian gimana penangkapan cahaya dan juga sambil jalan kayak gini? Kira-kira bagusan kanan atau kiri? Kalau yang sebelah kanan nih flare-nya langsung wow kayak gini flare-nya. Nah, so sampaikan komentar kalian guys. So kesimpulannya guys, menurut kalian worth it nggak sih ganti ke iPhone 13 dari 12, misalkan dari 12 Pro Max, 12 Pro ke yang ke-13 ini, menurut kalian gimana setelah melihat video ini? So sampaikan komentar kalian. Kalau saya pribadi sih melihat dari bentuk body yang sama itu kurang worth it banget benernya. Tapi kalau melihat prosesor yang ada peningkatan dari hasil rendering, kemudian layarnya udah 120 Hz, dan juga prosesor yang baru ini kayaknya memang menunjang dari kinerja baterainya juga lebih irit, itu nilai plusnya juga. Dari kamera juga ada peningkatan menurut saya, apalagi saya suka demen banget di mode sinematiknya. Tapi jujur kalau kalian pengguna Android ke iPhone itu kayak saya pribadi gini nih ya, itu mengalami kesulitan yang namanya perpindahan atau mentransfer file data dari iPhone ke laptop misalkan Windows. Kalau kalian nggak mau menggunakan ekosistemnya dari Apple, ya itu kesulitannya. Misalkan mau pindahin file, kalian perlu kayak USB kayak gini ya, yang Lightning, atau menggunakan 3U Tools yang untuk Windows-nya. Menurut saya kayak gitu kurang lebih ya, dan itu sih membuat saya nggak bingung. So kalau kalian suka dengan video-video terkait otomotif dan gadget, silahkan subscribe, like, dan share jika berguna, dan kalau kurang suka silahkan dislike juga nggak masalah. Demikian untuk ulasan, dan ini ya perbedaannya, notch-nya itu jadi lebih kecil ya, itu aja. Overall saya suka. Kalau misalkan kalian, menurut kalian gimana? Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa and bye-bye guys.